Brutizen, salam budi luhur. Salam budi luhur. Kembali lagi di FTI Talks. Hari ini kita kedatangan dari tim 404 Squad Not Found, di mana mereka juara lomba karya tulis ilmiah tingkat universitas di Bandung. Mereka berhasil menciptakan solusi inovatif untuk peringatan dini banjir berbasis IoT dan energi terbarukan bernama EcoVolt and Weather Detector atau FYD. Penasaran gimana perjalanan mereka sampai bisa menang? Yuk langsung aja kita ngobrol santai sama 3 perwakilan tim yang kece. Halo teman-teman. Halo. Boleh perkenalan diri dulu nih kalian, nama kalian siapa dan dari angkatan berapa? Oke. Perkenalkan, nama aku Susanto Dinugroho, bisa dipanggil Adi. Aku dari angkatan 25. Oke, halo. Perkenalkan, namaku Adinda Devani Realita, tapi kalian bisa panggil aku Fani. Dan aku tuh dari angkatan 25. Halo semuanya, perkenalkan namaku Amanda Fitri Widianti. Aku biasa dipanggil Amanda. Aku juga dari angkatan 2025. Oke, nih kalian kan tadi aku dengar kalian tuh bikin solusi inovatif untuk peringatan dini banjir ya, berbasis IoT, benar ya teman-teman ya? Bener. Oke, nah dari sekian banyak tema nih yang ada, kenapa sih kalian tuh memilih fokus pada isu banjir? Bisa diceritain singkat apa yang mendasari tim kalian memilih fokus pada solusi banjir ini? Oke, jadi untuk kenapa kita memilih tema banjir? Karena banjir itu merupakan salah satu bencana yang sering kali terjadi di Indonesia. Dan ketika kita melihat datanya di BNPB, itu khususnya pada bulan Januari itu telah terjadi sebanyak 244 kejadian banjir yang hingga menimpa korban atau korban terdampak itu sebanyak 1,2 juta orang. Dan kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Nah, untuk untuk hal itu biasanya di beberapa daerah terpencil itu masih banyak sekali mereka memiliki keterbatasan terkait sistem-sistem peringatan dini banjir, dan rata-rata sistemnya itu hanya memantau dengan satu parameter aja. Makanya di sini kita hadirkan EcoVolt and Weather Detector atau FYD sebagai solusinya. Oke. Nah, masalah utama yang ingin kalian jawab lewat FYD ini tuh apa sih? Oke, jadi masalah utama yang pengen kita bahas itu di sini kan tadi Adi udah sempat bilang juga kalau misalkannya di Indonesia ini tuh rawan banget banjir, atau bahkan tuh di sekitar rumah kalian pasti kan banyak juga yang kebanjiran betul. kan. Kayak hujan lebat sedikit aja udah banjir gitu. Nah, di masalah di Indonesia ini tuh yang kita lihat tuh dari mitigasinya atau dari pencegahannya, Kak. Jadi kayak informasi yang datang itu tuh dia telat gitu. Jadi warga seharusnya yang sigap ya gitu, sigap akan bencana gitu. Mereka tuh kayak kekurangan informasi akan bencana tersebut gitu. Jadi kami harap gitu, FYD ini tuh bisa jadi solusi supaya warga-warga itu bisa mendapatkan informasi gitu lebih cepat, lebih tepat gitu, supaya penanganannya itu juga dia tuh lebih cepat gitu, mengurangi kerugian atau bahkan mengurangi korban jiwa juga akibat bencana gitu, karena telat evakuasi dan lain-lainnya gitu, Kak. Keren banget sih. Terus dalam proses penyusunan karya ilmiah dan prototipe nih ya, tantangan besar yang kalian alami tuh apa sih selama kalian bikin alat ini? Tantangan terbesarnya sebenarnya itu kita itu ketika membagi waktu belajar akademik kampus sama lomba, karena kita tuh baru banget masuk kampus belum ada sebulan, belum ada sebulan gitu ya Kak. Jadi Maba ya jatuhnya. betul, masih maba. Kapan sih masuknya itu? September. 15 September. Ya? Pertengahan 15 ya. November. Terus kita tuh daftar lomba tuh sekitar belum ada sebulan ya kita jadi maba. Jadi habis banget ordik tuh, terus kita langsung lomba gitu. Masih meraba-raba ya, masih meraba-raba langsung lomba gitu. Keren banget. Ditambah tuh kita masih kayak pengenalan Iya, kampus betul. gitu, culture-nya tuh bener-bener beda banget kan dari SMA gitu, terus ke kuliah gitu gimana-gimananya, terus ditambah juga mau UTS Iya, juga itu juga tantangan juga banget sih yang harus bagi waktu waktu belajar, lomba ataupun kegiatan lainnya gitu. Oke. Ada nggak sih momen nih ketika rangkaian kalian tuh nggak nyala atau error parah? Boleh ceritain nggak sih serunya tuh ketika kalian bikin alat? Kalian tuh bikin alat di mana sih?
Oke, untuk kita bikin alat tuh kita di lab robotik sistem komputer, dan untuk kendalanya sendiri tuh bisa dibilang cukup banyak ya. Kayak misal ada sistem buzzer yang buat peringatan tuh itu nggak nyala-nyala, tapi ketika sekalinya nyala itu bunyinya nonstop, nggak bisa diberhentiin. Terus kita juga itu nyoba sistem tipping bucket atau kayak sistem curah hujan itu kita ngelakuin tengah malam. Dan kita juga fun fact-nya ngerjain kayak ngebor, ngergaji itu di jam 12 sampai ke jam 3 pagi. Iya, begadang jangan ditiru ya guys. Itu nggak baik, Terus nggak juga kita bagus. udah minta izin sebelumnya gitu ya dari Sama pihak Terus kampus juga udah ada gitu. surat izinnya jadi Iya, dan pihak kampus juga dijelasin. Dan oke, sebelum itu juga kita belum jelasin alatnya nih. Oh, iya, Jadi boleh. gimana kita udah bilang soal buzzer, soal tipping bucketnya, kayak gitu-gitu ya. Iya gitu. boleh tuh diceritain biar teman-temannya juga tahu. Oke, mungkin kita bisa jelasin dulu. Editor boleh ditayangin dulu. Oke, jadi yang bisa kita lihat juga ya dari video yang tadi itu jadi alat EFYD ini tuh Eco Float Emitter Detector. Jadi di mana alat ini bisa mendeteksi banjir dan juga mendeteksi cuaca juga gitu. Nah, sensor-sensor yang kita pakai itu tuh lumayan banyak ya. Kita tuh pakai sensor yang paling utama itu kita pakai sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik ini tuh untuk mengukur ketinggian air gitu. Jadi kalau misalkan jadi implementasi alatnya itu tuh di pinggiran sungai atau enggak di pinggiran bendungan atau waduk gitu. Nah, nanti kalau debit airnya itu udah naik, nah sensor ini tuh yang bekerja mengukur ketinggian airnya. Nah, kalau ketinggian airnya ini kayak sekiranya udah bahaya gitu atau udah meluap dan tinggi, nanti ada buzzer yang nyala gitu. Kita juga pakai ESP32 gitu. Nah, nanti data-data dari si alat ini tuh dikumpulin jadi satu terus dikirim lewat telegram gitu. Nah, juga selain ultrasonik tadi kita juga pakai sensor namanya tuh tipping bucket. Jadi bentuknya tuh dia kayak kotak, terus di atasnya tuh kayak ada corongnya gitu. Nah, nanti di dalam corongnya itu lagi di bawahnya tuh kayak ada ember bentuknya kayak jungkat-jungkat gitu. Nah, itu sebenarnya yang dipakai buat ngitung tetesan air. Jadi nanti tergantung tetesan airnya itu curah hujannya gitu. Tipping bucket itu buat curah hujan. Kayak gitu. Nah, terus juga kita tuh pakai anemometer. Nah, mungkin kayak nggak asing ya namanya anemometer. Nah, anemometer nih untuk mengukur kecepatan angin gitu. Biasa yang kayak ada di atas rumah tuh bentuknya tuh kayak kalau bisa dibayangin sih kayak sendok es krim ya. Iya, Kayak scoop es krim gitu, bentuknya kayak bulat gitu. iya, Terus dia iya. tuh bisa muter gitu. Dan juga kita itu pakai soil moisture ya. Jadi soil moisture itu untuk kelembapan tanah. Jadi kita tuh kalau misalkan diimplementasikan atau ditaruhnya itu di tempat yang kayak pinggiran sungai gitu, nanti kita tancepin itu soil moisture-nya buat ngukur kelembapan tanah gitu. Untuk ngukur apakah tanah ini tuh masih bisa nyerap air atau enggak. Gitu. Nah, nanti datanya itu dikumpulin jadi satu, terus kita kirim lewat Telegram gitu, pakai yang namanya ESP32 gitu. Kita pakai microcontrollernya, kita pakai itu. Jadi harapannya tuh warga-warga tuh jadi lebih cepat mendapatkan informasinya. Jadi secara real time gitu. Dan juga yang terakhir dan yang paling utama, dan kita tuh pakai energinya tuh energi bersih juga. Jadi gini, kan kita pakai panel surya ya gitu, panel surya, dan juga kita pakai kincir angin gitu. Jadi kita tuh ngambil dari anemometer. Nah, anemometer kan itu muter, dia itu mendeteksi angin kan, kecepatan angin. Nah, sembari mendeteksi kecepatan angin, di situ tuh kita taruh kayak generator gitu. Jadi dia itu bisa menghasilkan listrik juga gitu. Jadi ngehasilin untuk backup energi si panel suryanya. Jadi di situ juga kita bakal taruh ini juga aki. Nah, gunanya itu ketika bencana terjadi atau yaitu hujan lebat, kan kadang-kadang di Indonesia sendiri kan masih susah listrik atau bahkan suka padam ya listriknya kalau misalkannya lagi hujan. Nah, itu gunanya. Jadi alatnya bakal bisa tetap nyala walaupun pemadaman listrik terjadi. Gitu. Keren banget sih.
Ya mungkin segitu aja ya. Penjelasan Dari alatnya. banyaknya alat tadi nih, pasti kan ada yang namanya tuh tantangan teknisnya, deadline error, terus sistemnya rusak, sensor ngadat. Nah, pasti ada yang suatu momen tuh bikin kalian tuh kayaknya aduh capek banget nih, gitu kan. Terus gimana sih bikin yang bikin kalian tuh tetap bertahan dan nggak nyerah, tetap mau ngelanjutin bikin alat ini gitu. Iya. Keren. Kalau dari aku ya, kenapa biarpun kayak banyak rintangan, banyak error, banyak Iya. kendala, tapi kita tetap semangat ya, karena kita pengen main ke Bandung. Salah satu. Karena ini first time ya, first time mau Iya. Bandung, mau ke Bandung ya, first time ya. Iya tuh. Terus juga apa tuh tujuan kita sama kan gitu mau apa namanya, apalagi itu saat itu tuh emang banjir tuh masalah utama banget ya di Indonesia. Jurinya juga pas kami lomba di sana juga kayak wah ini pas banget nih, kayak ini alat ini tuh kalau ini ke Indonesia itu sangat bermanfaat banget gitu. Nah, kita gimana ya? Kita udah satu tujuan. Iya, Kita tuh satu tujuan. bareng-bareng gadang bareng-bareng, terus kerjain alat bareng-bareng tuh ngebor malam-malam tengah malam berisik banget itu kita bertiga ketawa-tawa aja gitu kayak selain jadi pengalaman gitu kayak kapan lagi kita kayak gini gitu. Terus juga apa ya kita pengen memperkenalkan inovasi kita gitu ke apa ya ke publik dan juga kita tuh pengen supaya membuat Iya, bukan Indonesia lebih maju lah gitu. Amin. Amin. Jadi kayak pengen buat implementasikannya. pengen supaya dia berguna gitu. Tujuannya kita sama gitu. Itu sih yang bikin kita bertahan walaupun kayak capek-capek gitu. Kita perlu begadang-begadang gitu. Tapi kalau ingat perjuangannya gitu Iya. segitunya gitu kita kayak ayo terus lanjutin gitu. Kalau nyerah sayang banget udah di Iya kita udah dikit lagi kita ayo. ayo bisa gitu. Kalau boleh tahu nih, kalian tuh di Bandung tuh berapa hari sih pas ngikutin lomba ini? 3 hari 2 malam. Oh, lama juga ya. Iya. Gimana, seru nggak di sana? Oh, seru banget kita tuh. Banyak kultur yang agak berbeda dari Jakarta ya. Fun fact, aku tuh kaget di sana tuh mereka tuh nggak ngeklakson tau di jalan kan kalau di Indonesia tuh kalau Apalagi di Jakarta ya. iya yang macet tuh kayak tin gitu kayak nggak sabaran iya sih kita juga tahu gitu. Nah itu kalau di Bandung tuh kayak senyap sunyi cuma ada suara knalpot nyenyen cuma gitu doang gitu. Jadi penasaran deh. Jadi pengen deh ke Bandung deh. Terus udaranya juga sejuk Iya, ya. kayak jam 1 siang tuh mungkin di Jakarta tuh kayak udah jam 4 atau jam 5 sore. Jadi kirain kita tuh di sana ini udah sore, ternyata masih siang enggak jam 1 Oh, jadi nggak kerasa panas, Iya, sejuk banget. sejuk, adem gitu. Itu yang Enak agak banget. membedakan. Terus juga kita tuh ketemu teman-teman baru juga ya Ada dari teman-teman seluruh baru. Indonesia. Lain. Iya. Mm. ITB Malang gitu. Iya. Kalian tuh ke sana tuh ngeluarin biaya nggak? Oh tentu tidak. Full dari kampus. Kita mulai dari kampus. Alhamdulillah dari kampus alhamdulillah Jadi kalian tuh ke sana tinggal bawa diri aja gitu? Iya. Jadi kita siap gitu. Bawa baju, bawa diri, Udah. mental aman, Iya. siap kita berangkat. Seru banget ya. Aduh, kenapa kemarin saya nggak ikut ya? Oke nih, kalau alat ini nih mau dikembangin lagi, modul atau teknologi apa sih yang pengen banget nih kalian tambahin di alat yang kalian udah bikin? Oke. Dan ya, jadi kan tadi aku jelasin kan belum ada pintu airnya kan. Tapi kalau di video udah ada pintu airnya gitu. Nah, aku harap tuh selain ada pintu airnya itu diintegritaskan disatuin sama pintu air. Aku tuh berharap banget supaya FYD ini tuh bisa jadi sumber energi terbarukan juga Kak. Jadi ketika bencana, dia ini bisa jadi sumber energi darurat gitu. Jadi kan kita udah pakai anemometer, terus kita juga udah pakai panel surya gitu. Nah, lalu kalau alat ini diimplementasikan kayak di pintu air gitu. Nah, ketika pintu airnya dibuka kan mungkin ada aliran airnya di situ. Nah, mungkin kita bisa bikin kayak PLTA gitu, pembangkit listrik tenaga airnya di situ yang bisa apa ya, jadi sumber energi juga gitu ketika bencana. Atau enggak bahkan mungkin bisa dikembangin jadi lebih besar lagi gitu alatnya, dimana emang bisa jadi sumber listrik beneran selain untuk mitigasi bencana gitu sih. Nah, alat ini kan pasti dipasang di daerah yang rawan banjir ya, di pinggir sungai gitu-gitu ya. Kira-kira tuh manfaat jangka panjang apa sih yang dibawa ke masyarakat? Oke, kalau untuk manfaat jangka panjangnya
kita tuh bisa mengurangi atau meminimalisir jumlah korban atau jumlah terdampaknya. Soalnya kan dengan sistem dan notifikasi yang dikirim secara cepat, tepat dan akurat, itu kita tuh bisa meminimalisir gitu kayak korban yang terdampak. Misalnya yang dari tadinya kan banyak banget tuh gara-gara banyak informasi banjir yang lambat, jadi mitigasinya tuh nggak bisa berjalan secara cepat. Nah, mungkin kalau untuk jangka panjangnya itu meminimalisir korban terdampaknya. Oke baik, terima kasih banyak untuk Adi, Fani, sama Manda ya udah mau berbagi cerita gimana keseruan kalian kemarin lomba di Bandung, ya kan? Karya kalian tuh bukan hanya teknologi tapi solusi hidup. Nah terakhir nih, kalau kalian punya yel-yel, boleh dong buat penutupan FTI Talks kali ini. Ya, kita kan ada fun fact kalau Pak, gitu. boleh. Mungkin pas kemarin itu kelompok-kelompok lain tuh cuma pas pembukaan presentasi ke jurinya cuma kayak perkenalan nama sama institusi doang. Nah, kita nih punya jargon sendiri tahu gitu. Apa untuk kenalin kelompok kita supaya otentik gitu. Otentik ya. Ayo, gimana? Aduh, jadi malu. Oke. 404 Squad Napal. Lama bukan bertiga. Lagi nggak? Apa cuma ini doang? Jargon Kak. Ada lagi. Boleh. Oke, ini jargon prodi. Sebisa-bisa harus bisa, kalau nggak bisa bukan SK. Tangan lagi buat kalian bertiga, keren banget. Terima kasih ya teman-teman dan kembali lagi di FTX Talk selanjutnya. Bye. Ya, dadah. See you. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol bareng dari teman-teman prodi sistem komputer, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan pembimbing yang menemani mereka saat kompetisi FUSE kemarin. Halo Pak Iman. Halo. Langsung aja kali ini ya Pak, saya nanya-nanya ke Bapak. Boleh. Oke. Nilai unik yang Bapak lihat di penelitian ini dibandingkan riset IoT lain tuh apa sih Pak? Oke, kalau saya lihat ya dari teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian ini, nilai uniknya mereka menggabungkan multifaktor, kemudian energi terbarukan ya untuk si penelitiannya, yang mana sensor-sensor yang mereka tanam itu baik di parameter hidrologinya ataupun meteorologinya sekaligus digabung. Yang biasanya mungkin di penelitian sebelumnya biasanya hanya satu parameter saja, ya, hingga itu menjadi nilai keunikannya. Kemudian selain itu adalah dari si energinya ya. Jadi energi yang mereka pasang di dalam si perangkatnya itu menggunakan energi terbarukan, yaitu berupa si solar panel tersebut ya. Kemudian dari sisi sistem ya, di mana mereka menggabungkan IoT real time-nya dengan si notifikasi dari si sosial medianya. Nah, itu adalah keunikan-keunikan yang dilakukan ya dari si penelitian ini. Nah, kalau misalkan kan kemarin mereka tuh udah ngikutin kompetensi ya Pak di Bandung kemarin. Nah, nilai penting yang Bapak ingin mahasiswa bawa setelah menyelesaikan proyek ini tuh baik secara ilmu maupun karakter tuh apa aja sih Pak? Oke, mungkin dari ilmu dulu ya. Dari ilmu itu diharapkan ya mahasiswa itu bisa lebih solusif dari sisi teknologinya, yang mana bisa mengintegrasikan secara sistematik ya, lebih aplikatif terhadap masalah-masalah yang nyata yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian kalau dari segi karakter ya, saya sih berharap mahasiswa itu lebih kreatif lagi dalam melakukan pemecahan permasalahan ya, sehingga case-nya nanti di masyarakat bisa benar-benar solusinya benar-benar nyata ya, yang dirasakan masyarakat. Kemudian lebih kolaborasi ya, karena memang ini yang penting ya di dalam sebuah sistem itu adanya kolaborasi dan kepedulian sosial buat si mahasiswanya. Mungkin nilai yang paling penting juga selain dua tadi ya, mungkin dari teknologi itu harus mempertimbangkan ya. Jadi ada aspek sosial dan edukasi masyarakat. Jadi bukan hanya teknis saja mahasiswa. Mungkin seperti itu sih. Keren banget sih Pak. Nah, terakhir nih Pak, saya mau nanya nih, seberapa besar nih peluang teknologi seperti FYD bisa diterapkan dan dikembangkan di masa depan? Sangat memungkinkan sekali ya, karena kalau kita lihat ya di Indonesia itu sendiri memang secara kebencanaan terutama dari ancaman banjir itu sangat banyak sekali ya.
Jadi bukan hanya banjir mungkin di terdampaknya di wilayah sungai, tapi di laut pun akan ada banjir rob ya. Nah ini sangat mungkin sekali untuk kita implementasikan. Oke, nah itu dia sih beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Terima kasih Bapak udah bersedia saya kasih pertanyaan. Nah, buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini, kalau kalian ingin bergabung di lingkungan yang bikin kalian bereksperimen, berkarya nyata lewat teknologi, Prodi Sistem Komputer Budi Luhur University adalah tempatnya. Di sini, kalian bisa riset IoT, robotik AI, energi terbarukan, sampai ikut lomba tingkat nasional dan internasional. Jadi, kalau masa depan teknologi di Indonesia semakin canggih, ya mulai dari sini, sistem komputer. Think smart, act smart, and be smart.